Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, di sini kami dari kelompok 7 dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Zulfa. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama adalah saya sendiri Miftahul Arifin, nomor induk mahasiswa 1263111202035. Yang kedua teman saya Monika Adelestari, nomor induk mahasiswa 1263111202947. Dan terakhir ada teman saya Aninda Rizka Amalia, nomor induk mahasiswa 1263111202052. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan metode analisis data kualitatif. Yang pertama, strategi analisis kualitatif meliputi strategi umum analisis umum kualitatif. Yang kedua, strategi analisis data dan kritik terhadap Miles dan Huberman serta Moleong dalam strategi analisis data deskriptif kualitatif, dan juga strategi analisis data kualitatif verifikatif, dan juga strategi grounded theory. Dan yang ketiga adalah data kualitatif dan data deskriptif meliputi kritik terhadap Miles dan Huberman. Yang keempat, pengaruh Huberman dalam strategi. Dan yang terakhir adalah strategi analisis kualitatif dari kritik terhadap Moleong. Pembahasan yang pertama adalah strategi umum analisis kualitatif. Strategi umum analisis kualitatif, analisis kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, di mana psikolisme dibangun berdasarkan hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum. Model tahapan analisis induktif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, identifikasi, revis, dan pengecekan ulang terhadap data yang ada. Yang kedua adalah melakukan kategorisasi terhadap informasi yang diperoleh. Yang ketiga, menelusuri dan menjelaskan kategorisasi. Dan yang keempat, menjelaskan hubungan-hubungan kategorisasi. Dan yang kelima, menarik kesimpulan umum. Dan yang terakhir, yang keenam adalah membangun atau menjelaskan teori sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tahapan penelitian kualitatif juga adalah tahapan analisis kualitatif. Dengan demikian, maka tahapan-tahapan analisis itu juga adalah yang dilaksanakan peneliti pada setiap tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah penelitian kualitatif. Sedangkan metode atau teknis analisis kualitatif adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan sekaligus adalah alat untuk menganalisis data. Sumber yang kami pakai dari buku penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya yang disusun oleh karya dari Profesor Dr. Burhan Bungin, SOS, pada halaman 157 sampai 149. Lanjut, slide selanjutnya. Yang ke B adalah strategi analisis data dan kritik terhadap Miles dan Huberman serta Moleong dalam strategi analisis data deskriptif kualitatif, dan juga strategi analisis data kualitatif verifikatif, dan juga strategi grounded theory. Pada prinsipnya ada 3 model desain yang paling sering digunakan di kalangan peneliti, yaitu format desain deskriptif kualitatif, yang kedua desain kualitatif verifikatif, dan yang ketiga adalah format desain kualitatif grounded research. Analisis data kualitatif bertumbuh pada 3 strategi format desain kualitatif di atas sehingga masing-masing desain. Sekarang pembahasannya, yakni pengertiannya.
Yang A adalah strategi analisis data deskriptif kualitatif. Desain strategi ini belum benar-benar kualitatif karena konstruksinya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Dikatakan menguasai kualitatif juga karena sifatnya yang tidak terlalu mengutamakan makna. Sebaliknya, penekanannya pada deskriptif menyebabkan format deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena dan bukan kedalaman data ataupun makna dari data yang telah dikumpulkan. Yang B, strategi analisis data kualitatif verifikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan. Ada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Karena itu format strategi analisis data penelitiannya secara total berbeda dengan format penelitian kuantitatif atau bahkan kualitatif verifikatif. Yang C, strategi grounded research. Strategi ini dipengaruhi pandangan bahwa peneliti kualitatif tidak membutuhkan pengetahuan dan teori tentang objek penelitian untuk mensterilkan subjektivitas peneliti, maka format desain grounded dikonstruksi agar peneliti dapat mengembangkan semua pengetahuan dan teorinya setelah mengetahui permasalahan dan data di lapangan. Maksudnya adalah ketika kita sudah mendapatkan data, nah saya itu pakai cara yang ini. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan bantuan data kualitatif, karena data ini bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Data kuantitatif dapat digunakan pada analisis ini sampai batas-batas tertentu dengan tidak menonjolkan sifat kelakuannya sebagai ciri khas memberi makna pada analisis kualitatif itu sendiri. Sumber yang kami pakai dari buku penelitian kualitatif, komunikasi ekonomi kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya, karya Profesor Burhan Bungin di halaman 150 sampai 152. Lanjut, yang C adalah data kualitatif, data deskriptif. Kritik terhadap Miles dan Huberman. Dalam analisis data kuantitatif dikenal dengan dua data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif tidak lain adalah sebuah tanda fenomena sosial, sedangkan data kualitatif tidak lain adalah deskriptif terhadap data kualitatif itu sendiri. Jadi umpamanya data kuantitatif, kecantikan diberi skala 5, 4, 3, 2, 1. Angka 5 adalah angka tertinggi, sedangkan angka nomor 2 adalah yang terendah. Sedangkan data kualitatif adalah deskriptif terhadap data komunitatif, yaitu sangat cantik, cantik, sedang tidak cantik, sangat tidak cantik. Saya ulangi lagi, sedangkan data kualitatif adalah deskriptif terhadap data kuantitatif, yaitu sangat cantik, cantik, sedang, tidak cantik, dan terakhir adalah sangat tidak cantik. Dalam penelitian kualitatif tidak sekedar mendeskripsikan sebuah fenomena sehingga fenomena itu berangka, namun yang terpenting adalah menjelaskan makna, mendeskripsikan makna yang muncul, bahkan menjelaskan metamaknawi, yaitu makna dibalik mana. Saya ulangi lagi, namun yang terpenting adalah menjelaskan makna, mendeskripsikan makna yang muncul, bahkan menjelaskan metamaknawi, yaitu makna dibalik makna. Setiap fenomena selain memiliki pertanda dan deskripsinya, fenomena juga memiliki makna substansi, roh atau jiwa yang tersimpan di balik fenomena itu sendiri. Dengan demikian, apabila format deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan varian-varian deskriptif yang akurat, pengamatan terhadap fenomena yang tajam dan triangulasi atau baik metode pengumpulan data sumber data maupun teori
Yang mana yang sungguh-sungguh, maka penelitian deskriptif tak kalah baiknya dan tak kalah berkualitas dengan analisis lainnya. Hal ini yang sering dilupakan oleh peneliti, terutama peneliti pemula. Sumber ini kami dapatkan dari buku penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya, karya dari Profesor Dr. Burhan Bungin, pada halaman 156 sampai 157. Lanjut ke slide lainnya. Selanjutnya, yang D adalah pengaruh Habermas dalam strategi analisis kualitatif dalam kritik terhadap Moleong. Pandangan Habermas begitu menonjol dalam pandangan Moleong, bahwa penelitian kualitatif identik dengan pandangan deskriptif lebih dominan mengungkapkan persoalan makna etik, sedangkan pemaknaan etik tidak menjadi persoalan yang memiliki alat atau metode analitis yang jelas. Penonjolan alat analisis dengan menggunakan software komputer menunjukkan yang dimaksud adalah melakukan analisis pada format analisis deskriptif kualitatif untuk menemukan kategorisasi jaringan, coding, dan coding. Dalam penelitian kualitatif perlu menjelaskan secara jelas bentuk-bentuk strategi analisis yang dipengaruhi oleh bentuk paradigma ilmu. Disadari bahwa setiap laporan penelitian bukanlah sebuah analisis terhadap suatu fenomena sosial, akan tetapi diharapkan peneliti menunjukkan bagaimana teori digunakan dalam kasus fenomena tersebut dan bagaimana pilihan metode digunakan pada fenomena tersebut. Sumber yang kami dapatkan ini dari buku penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial, karya Dr. Burhan Bungin, pada halaman 158. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ini dari saya pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kode atau coding data kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Monica Adilestari dengan NIM 1263110202047. Pengertian kode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu etiket atau label untuk menandai unit-unit makna pada informasi deskriptif atau inferensial yang disetujui selama kajian. Sedangkan pengujian adalah dua kegiatan yang bersamaan, yaitu pengurangan data mekanis dan pengkategorian analitis dari data ke dalam tema. Dalam hal ini, peneliti mengenakan tatanan di dalam data. Selanjutnya, tahap-tahap dalam pengujian, yaitu yang pertama, pengujian terbuka. Pengujian terbuka dilaksanakan selama tahap pertama, yaitu selama pengumpulan data, peneliti menempatkan tema dan menandai kode atau label dalam suatu usaha pertama untuk memaparkan kumpulan data ke dalam kategori-kategori. Yang kedua, tema dan pengujian data kualitatif. Dalam mengkodekan data ke dalam tema-tema, seorang peneliti terlebih dahulu harus mempelajari bagaimana melihat atau mengenal tema-tema di dalam data. Terdapat 4 kemampuan dalam melihat tema-tema, diantaranya 1. Mengenal tema-tema di dalam data, memikirkan dalam sistem dan konsep, mempunyai pengetahuan yang tidak diceritakan atau latar belakang pengetahuan yang mendalam, dan yang terakhir mempunyai informasi yang relevan. Di dalam kode terdapat 5 bagian, diantaranya itu label, definisi, flag atau bendera, dan kualifikasi. Pengujian terbuka sendiri membawa tema ke permukaan dari kedalaman di dalam data. Tema-tema mempunyai tingkat abstraksi yang rendah, dan dari pertanyaan penelitian permulaan dari peneliti, konsep di dalam literatur, istilah yang digunakan oleh para anggota di tempat-tempat sosial, atau pikiran baru yang distimulasi penyalaman ke dalam data. Selanjutnya yang ketiga, pengujian aksial. Dalam aksial coding, peneliti memulai dengan sejumlah kode permulaan yang
terorganisasi atau konsep permulaan. Dia memfokuskan pada tema yang di kode awal lebih dari yang ada pada data. Kode tambahan atau ide yang baru bisa muncul selama cara ini berlangsung dan peneliti mencatatnya, tetapi tugas utamanya adalah meninjau kembali dan menguji kode permulaan. Dia berpindah ke arah pengorganisasian ide atau tema dan mengidentifikasi aksis atau poros tentang konsep penting di dalam analisis. Selain itu, axial coding tidak hanya menstimulasi pemikiran tentang hubungan antara konsep atau tema, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Yang keempat, pengujian selektif. Pengujian selektif meliputi scanning dan kode-kode sebelumnya. Para peneliti mencari secara selektif kasus-kasus yang menggambarkan tema-tema dan membuat perbandingan serta membedakan setelah sebagian besar pengumpulan data diselesaikan. Kasus-kasus tersebut dimulai setelah mereka mengembangkan dengan baik konsep-konsep dan telah mengorganisasi analisis mereka seluruhnya sekitar beberapa generalisasi inti atau ide inti. Penulisan memo analitis. Yang kelima, para peneliti kualitatif selalu menulis catatan. Data mereka direkam atau dicatat dalam catatan. Mereka menulis komentar tentang metode atau strategi penelitian mereka di dalam catatan dan sebagainya. Jadi, memo analitis adalah jenis catatan khusus yang merupakan memo atau pembahasan tentang pikiran dan ide tentang proses pengkodean yang ditulis oleh seorang peneliti oleh dirinya sendiri. Memo analitis ini berisi refleksi peneliti dan pikiran tentang data dan pengodian. Peneliti menambah pada memo dan menggunakannya ketika dia mengerjakan lewat data dengan masing-masing tipe pengodian. Memo membentuk basis untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian. Teknologi yang digunakan di dalam penulisan memo analitis adalah sederhana, yaitu pena dan kertas, beberapa buku catatan, dan rak berkas arsip dan fotokopi tentang berbagai catatan. Sebagian peneliti menggunakan komputer, tetapi ini bukan keharusan. Banyak cara untuk menulis memo analitis. Masing-masing peneliti mengembangkan gaya atau metodenya sendiri. Selanjutnya, saran-saran penulisan memo analitis. Yang pertama, mulailah menulis memo dengan pendek setelah Anda memulai pengumpulan data dan melanjutkan penulisan memo hingga sebelum laporan penelitian akhir diselesaikan. Tempatkanlah tanggal pada entry memo sehingga Anda dapat melihat kemajuan dan perkembangan berpikir. Yang ketiga, interupsi pembuatan kode atau perekaman data untuk menulis sebuah memo. Yang keempat, bacalah secara periodik memo tersebut dan bandingkanlah memo tersebut tentang kode yang serupa untuk mengetahui apakah memo tersebut dapat digabungkan atau apakah perbedaan-perbedaan antara kode-kode dapat dibuat secara lebih jelas. Yang kelima, simpanlah suatu arsip terpisah untuk memo tentang masing-masing konsep atau tema. Yang keenam, simpanlah memo analitis dan catatan data karena mempunyai tujuan yang berbeda. Yang ketujuh, ajukanlah pada konsep-konsep lainnya di dalam suatu memo analitis. Yang kedelapan, jika dua ide timbul secara bersamaan, tempatkanlah masing-masing di dalam memo yang terpisah. Yang kesembilan, jika tidak ada yang baru yang dapat ditambahkan pada sebuah memo dan Anda telah mencapai suatu titik kepuasan dalam mendapatkan data lebih lanjut, tunjukkanlah hal itu di dalam memo. Yang ke-10, simpanlah sebuah daftar kode atau label untuk memo yang akan membuat Anda melihat daftar tersebut dan lihatlah semua memo. Dan yang terakhir, pembuatan kode coding, yaitu kegiatan teknis dalam proses pencatatan data ke arah persiapan untuk analisis data. Sebelum pembuatan kode dilakukan, ada beberapa kegiatan awal yang dilakukan, yaitu membaca ulang catatan hasil pencatatan awal, menyempurnakan hasil catatan awal, kemudian memberi kategorisasi.
Dalam pencatatan dan pembuatan kode terdapat beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama catatan awal, yang kedua catatan lanjut, dan yang ketiga penulisan transkrip dan pemberian kode. Demikian tadi presentasi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aninda Rizka Amalia, NIM 1263112020252, kelas 3B, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya di sini akan memberikan penjelasan tentang pembuatan kode atau coding. Pembuatan kode merupakan kegiatan teknis dalam proses pencatatan data ke arah persiapan analisis data. Sebelum pembuatan kode dilakukan, ada beberapa kegiatan awal yang dilakukan, yaitu membaca ulang catatan, dan kedua, hasil pencatatan awal, ketiga, menyempurnakan hasil catatan awal, keempat, pemberian kode, dan yang kelima, membuat kategorasi. Dalam pencatatan dan pembuatan kode terdapat beberapa tahapan, diantaranya 1. Catatan awal, kemudian yang kedua catatan lanjut, dan yang ketiga penulisan transkrip dan pemberian kode. Kemudian metode analisis data kualitatif. Yang pertama, pendekatan analisis dan kategori metode analisis. Yang kedua, ragam metode analisis data. Yang ketiga, keterbatasan metode analisis data kualitatif. Dan yang keempat, alternatif menggunakan metode gabungan. A. Pendekatan analisis dan kategorasi metode analisis. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas tersebut. Yang kedua, menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial
lainnya. Berdasarkan tujuan analisis data tersebut, maka terdapat metode analisis data kualitatif yang dikategorikan sebagai berikut. 1. Kelompok metode analisis teks dan bahasa. Yang pertama, konteks analisis atau analisis data. Yang kedua, analisis bingkai atau framing analisis. Yang ketiga, analisis semiotik. Yang keempat, analisis konstruksi sosial media massa. Yang kelima, hermeneutik. Yang keenam, analisis wacana. Dan yang ketujuh, penafsiran teks, analisis wacana kritis. Yang kedua, kelompok analisis tema, yakni tema dan budaya. Analisis struktural. Yang pertama, analisis struktural. Yang kedua, domain analisis. Yang ketiga, topnomis analisis. Yang keempat, komprosial analisis. Yang kelima, discovering cultural themes analysis. Yang keenam, contents comparative analysis. Dan yang ketujuh, grounded analysis etnologi. Yang ketiga, kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual secara perilaku institusi. Yang pertama, focus group discussion atau FGD. Yang kedua, studi kasus. Yang ketiga, teknik biografi. Dan yang keempat, life history. Kemudian yang kelima, analisis SWOT. Yang keenam, penggunaan bahan dokumentasi. Dan bahan yang ketujuh, dan bahan visual. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.